Pelatuk akhirnya ditarik di jantung Amerika Latin. Dentumannya mengguncang kawasan, tetapi gema terkeras justru datang dari Moskow dan Beijing. Ironisnya, gema itu berhenti sebagai suara, tanpa hantaman balasan. Mengapa? Venezuela bukan mitra pinggiran bagi Cina dan Rusia. Di sana tertanam miliaran dolar, kontrak senjata, kepentingan minyak, utang politik, dan ikatan strategis bertahun-tahun. Jika relasinya sedalam itu, mengapa Beijing dan Moskow memilih menahan langkah? Untuk memahaminya, kita harus mundur ke detik pertama saat serangan Amerika dimulai. Awal Desember 2025, sebuah rencana dikunci rapat di balik pintu baja. Targetnya jelas. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Nama misinya Operation Absolute Resolve. Ini bukan operasi biasa. Ini pengerahan total. Amerika Serikat mengaktifkan semua lini. Udara, darat, laut, antariksa, hingga intelijen terdalam. Setiap detail dipreteli tanpa ampun. Pola perjalanan, kebiasaan harian, pilihan pakaian, bahkan hewan peliharaan masuk radar. Begitu Donald Trump memberi persetujuan akhir, lebih dari 150 pesawat dari 20 pangkalan bergerak serempak. Serangan kilat itu diklaim berakhir cepat. Maduro dan istrinya diamankan di kediaman resmi, tanpa perlawanan terbuka, tanpa drama berkepanjangan. Di titik ini, pertanyaan paling keras mengemuka. Kemana para pelindungnya? Disinilah cerita berbelok tajam. Sorotan dunia mengerucut pada dua poros, Cina dan Rusia. Bertahun-tahun lamanya, keduanya menjadi tulang punggung Caracas, bukan hanya sebagai sekutu politik, tetapi penopang finansial dan militer. Akar hubungan ini ditanam sejak era Hugo Chavez, pemimpin yang sengaja menggeser orientasi Venezuela ke Beijing dan Moskow untuk menantang dominasi Amerika Serikat. Maduro meneruskan garis itu, menjadikannya sandaran utama saat sanksi Barat mencekik. Menjelang akhir 2025, Cina menempatkan Venezuela sebagai aset strategis di Amerika Latin. Taruhannya jelas, energi, infrastruktur, dan payung diplomatik di panggung global. Rusia pun punya kepentingan sepadan. Sebagai sesama pengekspor minyak, Moskow memasok persenjataan, sistem pertahanan, dan dukungan teknis demi menjaga rezim Caracas tetap bertahan. Ketegangan mencapai ambang saat Amerika Serikat memperketat blokade tanker minyak Venezuela. Caracas menanggapi dengan sinyal keras, siap meminta bantuan militer lanjutan dari Cina dan Rusia. Bahkan, hanya beberapa jam sebelum penangkapan, Maduro masih menerima utusan khusus Cina di istana Miraflores. Dengan kedekatan sedalam ini, dunia menunggu satu jawaban. Apakah Beijing dan Moskow benar-benar memilih diam, atau ini hanyalah jeda sunyi sebelum gelombang berikutnya menghantam? Cina bergerak cepat, namun hanya di meja diplomasi. Beijing melontarkan kecaman keras atas penangkapan Presiden Nicolas Maduro, menyebutnya sebagai pelanggaran berat hukum internasional sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan negara. Cina menuntut pembebasan segera Maduro dan menyerukan penghentian segala upaya untuk menggulingkan pemerintahan Venezuela. Nada serupa datang dari Moskow. Melalui Kementerian Luar Negeri, Rusia mengecam apa yang mereka sebut sebagai agresi bersenjata Amerika Serikat, sembari menegaskan solidaritasnya kepada rakyat Venezuela yang dianggap menjadi korban intervensi sepihak. Namun, di balik retorika keras itu, muncul pola yang sulit diabaikan. Baik Cina maupun Rusia berhenti di batas yang sama. Pernyataan, tidak ada pengerahan pasukan, tidak ada langkah militer, tidak ada upaya nyata untuk menghadang Amerika Serikat, bahkan ketika sekutu dekat mereka diserang secara langsung. Dua kekuatan besar yang selama ini menjadi penyangga utama Caracas justru terlihat enggan pasang badan. Di titik inilah pertanyaan besar mengemuka.
Mengapa Beijing dan Moskow memilih diam secara militer, dan kalkulasi apa yang sebenarnya sedang mereka mainkan di balik sikap tersebut? Ketika Venezuela terjepit, banyak yang bertanya, di mana Cina dan Rusia? Jawabannya tidak manis. Mereka hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena menolak membantu, melainkan karena batas geopolitik membuat pilihan mereka sangat sempit. Venezuela berada tepat di lingkar pengaruh langsung Amerika Serikat. Dari sisi geografis, negara ini sepenuhnya masuk dalam jangkauan militer Washington. Laut Karibia, wilayah udara sekitar, sampai jalur logistik penting berada di bawah kontrol Amerika. Bagi Beijing dan Moskow, mengirim bantuan militer berarti berhadapan langsung dengan kekuatan Amerika di wilayahnya sendiri. Sebuah langkah berisiko tinggi yang nyaris mustahil dimenangkan tanpa memicu eskalasi besar. Cina sendiri tengah dibebani prioritas yang jauh lebih mendesak. Stabilitas ekonomi domestik dan persoalan Taiwan menyentuh kepentingan paling mendasar bagi Beijing. Dalam perhitungan strategisnya, Venezuela memang bernilai secara politik dan simbol, namun tidak cukup penting untuk dibayar dengan konflik terbuka melawan Amerika Serikat. Sikap Cina tetap pragmatis, menjaga ekonomi dan menghindari perang langsung menjadi kepentingan utama. Rusia berada pada situasi yang tidak jauh berbeda. Perang di Ukraina telah menguras perhatian, sumber daya, dan kapasitas militernya. Membuka medan baru di Amerika Latin jelas bukan langkah rasional. Dukungan Moskow terhadap Caracas sejauh ini lebih banyak berupa sinyal diplomatik dan simbol politik, bukan keterlibatan nyata. Pada akhirnya, Venezuela menjadi pelajaran keras tentang dunia multipolar. Sekutu yang berada jauh tidak selalu mampu hadir saat krisis, sementara kekuatan dominan di kawasan tetap memegang kendali. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa Amerika Serikat merasa perlu menekan Venezuela sedemikian besar? Secara resmi, Washington mengajukan 4 dakwaan terhadap Nicolas Maduro. Konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan bahan peledak, serta konspirasi kepemilikan senjata berat. Seluruh dakwaan ini sejatinya telah diputus oleh Pengadilan Federal Manhattan sejak 2020, termasuk preseden hukum yang memungkinkan militer Amerika Serikat memindahkan seseorang dari negara lain untuk diadili di Amerika Serikat. Dari sisi hukum, langkah ini tampak tertata. Namun secara geopolitik, gambarnya jauh lebih suram. Pernyataan Donald Trump justru membongkar kepentingan Amerika yang sesungguhnya. Usai pemboman dan penangkapan Maduro, Washington menyatakan akan menjalankan Venezuela hingga muncul pemimpin yang pro-Amerika. Di saat yang sama, Trump terang-terangan menyebut korporasi besar Amerika Serikat siap masuk mengelola ladang minyak Venezuela. Ini bukan agenda demokrasi, melainkan penguasaan politik dan eksploitasi sumber daya, kolonialisme dengan wajah baru. Pola seperti ini bukan hal asing. Pada 1990, Amerika melakukan manuver serupa di Panama, ketika pasukan khusus menangkap Manuel Noriega. Dalihnya penegakan hukum dan stabilitas, tetapi ujungnya adalah pergantian rezim. Venezuela kini bergerak di jalur yang sama. Intervensi militer, pengambil alihan kendali, lalu penataan ulang kekuasaan sesuai kepentingan Washington. Peristiwa ini sekaligus menampar keras gagasan dunia multipolar. Dominasi tunggal belum benar-benar runtuh. Di kawasannya sendiri, Amerika Serikat masih bertindak sebagai hegemon mutlak, melangkah sepihak, sementara kekuatan lain hanya mampu bereaksi. Masa depan Venezuela kini berada di persimpangan paling berisiko dalam sejarah modernnya. Gambaran terbaik yang bisa diharapkan adalah perubahan politik menuju pemerintahan baru yang berjalan relatif terkendali. Namun jejak panjang Amerika Latin memberi sinyal peringatan. Transisi yang dipicu campur tangan asing hampir selalu rapuh sejak awal. Di balik itu, bayangan lebih kelam menguat, konflik sipil berkepanjangan, terbelahnya elit kekuasaan, perlawanan kelompok loyalis Maduro,
sanksi lanjutan, hingga krisis kemanusiaan yang kian menekan. Sikap Cina dan Rusia diperkirakan tetap penuh kehati-hatian. Pola lama kemungkinan berlanjut, pernyataan keras soal kedaulatan, tetapi dengan kalkulasi ketat. Beijing menjaga jarak demi kestabilan ekonomi domestik dan fokus utamanya Taiwan. Venezuela memiliki arti, namun bukan sasaran strategis utama. Moskow pun masih tersandera perang Ukraina, dengan perhatian dan sumber daya yang terkuras. Dukungan Rusia kemungkinan berhenti pada jalur diplomatik dan simbol politik, bukan eskalasi nyata. Efeknya tidak berhenti di Caracas. Seluruh Amerika Latin ikut merasakan getarannya. Presiden Brasil, Lula da Silva, menyebut situasi ini sebagai kebangkitan momen campur tangan terburuk yang mengancam status kawasan sebagai zona damai. Kekhawatiran akan efek domino pun mencuat. Namun kegelisahan terbesar terasa di Kuba dan Nicaragua. Kuba, yang tengah menghadapi krisis ekonomi terparah sejak runtuhnya Uni Soviet, sangat bergantung pada pasokan minyak Venezuela. Jika aliran itu terputus, Havana berpotensi terguncang hingga mengubah peta politik kawasan. Apa yang berlangsung di Venezuela menjadi sinyal terang kembalinya bayang-bayang doktrin Monroe. Amerika Serikat seakan menegaskan ulang pesan lama. Benua Amerika adalah wilayah kepentingannya, dan campur tangan kekuatan luar tidak akan diterima. Klaim bahwa Amerika Serikat sudah meninggalkan peran sebagai polisi dunia runtuh di sini. Washington justru kembali ke logika abad ke-19, mengunci halaman belakangnya dengan kekuatan militer. Cina dan Rusia boleh saja melontarkan kecaman, namun kenyataannya ruang gerak mereka sempit. Pertanyaan kini bergeser, bukan apakah Beijing dan Moskow tersinggung, melainkan apakah mereka berani melangkah lebih jauh, atau memilih menunggu arena lain yang dianggap lebih menguntungkan.